Saya Fajar Sutardi, nama kecil saya Darmadi, kemudian setelah besar menjadi Fajar Sutardi, dan saya 62 tahun yang lalu lahir di kota kecil di Sumberawang, Sragen. Pameran ini menjadi satu momen setelah lama nggak pameran, kemudian diberi ruang oleh Taman Budaya Surakarta ini. Saya punya kesenangan menggambar atau melukis di kanvas, kemudian di kertas, juga di media apa saja termasuk kardus, juga media-media tiga dimensi, misalnya keramik, kemudian kayu, kemudian potong-potongan besi yang kita rangkai menjadi karya seni yang mendukung dari karya-karya yang terbuat dari kanvas dan kertas. Gitu. Saya pameran ini menjadi satu perkara yang besar bagi saya karena melihat perkembangan pemikiran manusia hari ini yang rata-rata eksklusif, baik di kesenian maupun di politik, di sosial dan sebagainya. Lalu sebagai seniman, saya ingin memberikan ruang-ruang kepada masyarakat bahwa nggak usah eksklusif, tapi apapun lah, baik di kesenian, di politik, di sosial, budaya, itu didekati dengan pendekatan jalan tengah. Jalan tengah itu tidak eksklusif tapi inklusif. Artinya dalam bahasa agama itu mari kita hidup dengan beragam-ragam, dengan latar belakang yang berbeda, dengan kesenian yang berbeda, dengan karya yang berbeda, itu sebagai rahmat lil alamin. Rahmat lil alamin itu berarti seni yang bisa dinikmati oleh semua dan tidak perlu pakai pendekatan-pendekatan misalnya kekerasan atau sara dan sebagainya itu. Sehingga pameran ini menjadi khusus atau khususan kepada saya. Sejatinya di dalamnya ada semacam ajakan, atau dalam bahasa agama itu ada dakwah. Dakwah dalam arti mari kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi untuk memahami hidup dengan pendekatan melalui apresiasi seni rupa ini. Saya kan guru tahun 2020 itu pensiun. Ketika pensiun itu di dalam hati ingin memamerkan karya-karya yang sudah menumpuk. Lalu kemudian kami bikin proposal, mengajukannya di Bendara Budaya Solo. Bendara Budaya Solo mati, artinya tidak hidup lagi. Akhirnya pindah ke Jogja. Lalu saya urungkan, tapi atas izin dari Direktur Bendara Budaya Mas Heri Budiono sebagai kurator. Lalu kemudian saya mengajukan di Taman Budaya. Tahun 2022 itu saya ajukan, tetapi ternyata juga belum diizinkan tahun 2002. Kemudian saya disuruh memperbarui proposal baru tahun 2023, dan persiapannya praktis mendekati 2 tahun. Lalu karya yang sudah kita siapkan, terus pada bulan Februari ini kita diizinkan untuk pameran di sini dengan persiapan yang cukup lama, mulai dari karya, mulai dari konsep, tema, kemudian jumlah, termasuk beberapa karya yang kita revisi, kita perbarui lagi. Juga mengkoordinasi teman-teman yang mendukung pameran ini. Ada satu komunitas namanya Komunitas Pintu Mati Solo. Itu berdiri tahun 2000 dan sekarang masih beberapa orang aktif untuk sharing, untuk berkomunikasi, menyiapkan pameran ini. Lalu ketika proposal saya itu diizinkan atau lolos dari Taman Budaya, kita hanya persiapannya 3 minggu. 3 minggu maraton, persiapan bikin A, B, C, D, termasuk publikasi, katalog, macam-macam. Tetapi anak saya kebetulan juga pinter desain grafis, dan teman-teman yang buka, teman-teman yang nulis untuk katalog itu kita hubungi, alhamdulillah mereka bersedia. Pameran ini menurut pendapat saya
pameran yang paling rapi, pameran yang paling banyak jumlahnya, pameran yang karyanya beragam dan memenuhi 2 gedung ini. Dan terasa-rasanya setelah ini nanti ada gagasan dari saya untuk pameran kira-kira rentangan 3-4 bulan ke depan. Artinya gini, harapan saya dengan karya-karya seperti ini yang kata orang ini ada nuansa religius, ada nuansa spiritualitas Islam dengan simbol huruf Arab macam-macam, itu nanti delalah teman-teman di Masjid Al-Falah Sragen itu siap membackup pameran berikutnya. Sehingga di sini kita sudah merasa bersyukur, lalu kemudian teman-teman di Jamaah Takmir Masjid Al-Falah itu siap membackup tentang karya-karya ini. Namun nanti di Sragen, di Al-Falah itu nanti pendekatannya lain, temanya lain, tapi tidak lepas dari konsep-konsep moderatograf atau jalan tengah. Dalam bahasa Arab, jalan tengah itu dinamakan kalimatun shawa. Kalimat itu firman, shawa itu tengah. Jadi tidak fanatik, tapi juga tidak terlalu longgar, tapi kita ambil jalan tengah. Masyarakat Solo itu masyarakat yang majemuk dalam berkarya, dalam mengangkat seni rupa di Solo, tapi rata-rata mereka belum menyadari bahwa seni itu bisa digunakan untuk misi-misi kemanusiaan, misi-misi sosial, misi-misi kejiwaan. Harapan saya, pesan-pesan saya kepada publik seni rupa di Solo, silahkan berkarya dan berkarya, tetapi kalau bisa tingkatkanlah tentang visi-misi berkesenian untuk kehidupan. Jadi kehidupan yang sangat indah ini perlu terus didorong, ditingkatkan, dan dalam berkesenian tidak hanya untuk sekedar pandai menggambar atau pandai melukis, tapi ada semacam konsep-konsep supaya orang melihat seni rupa atau pameran atau seni lukis ini betul-betul ada bekas nilai-nilai yang terkandung dalam karya itu. Sehingga monggo bagi teman-teman di Solo dan sekitarnya, barangkali di daerah Solo Raya, kemudian juga Jakarta dan kota-kota yang lain, silahkan menggambar dalam kehidupan Anda dengan visi misi untuk mewarnai kehidupan yang di sana. Mari kita tetap dialog dengan alam, dialog dengan manusia, kemanusiaan, dan dialog dengan Tuhan, karena Tuhan ini yang memberikan nilai-nilai keilahian dalam seni rupa yang kita tekuni. Perkenalkan, nama saya Elistianisi, saya dari UNS. Menurut saya untuk pameran ini bagus ya, bahkan sangat bagus. Saya sebagai orang awam yang maksudnya dalam hal seni saya belum mengetahui secara detailnya seperti apa, tapi kalau menurut saya ini seninya berbagai genre atau berbagai mungkin tervisualisasi, terus kebanyakan abstrak tapi memiliki nilai seni yang tinggi. Jadi menurut saya ini bagus dan teratur dalam proses penataannya. Jadi bagus untuk tata letaknya juga bagus juga.